sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk menghirup udara yang segar dengan kesehatan yang baru yang Tuhan berikan. Biarlah hidup kami berguna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dalam merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita belajar dari kitab Lukas yang terambil di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10 tentang Sakius. Saya akan membacanya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita Sakius ini kita familiar sekali bagaimana latar belakang Sakius, bagaimana sikap karakter Sakius ini. Saya kira tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang yang tidak baik, mempunyai karakter yang tidak baik, mempunyai pola pikir yang selalu negatif terhadap orang lain. Dengan kondisi badan yang pendek, tetapi kita tahu Yesus adalah pribadi yang tidak pernah melihat seseorang itu dari postur tubuhnya. Keinginan lalu ditindaklanjuti dengan usaha. Akhirnya Tuhan Yesus memanggil Sakius untuk turun, karena Tuhan Yesus akan menginap di rumah Sakius. Banyak orang berkata, "Hah? Nggak salah itu." Sakius begitu bahagianya, sampai dia bilang, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ada suatu perubahan yang begitu signifikan teman-teman dalam diri Sakius. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita dari latar belakang yang berbeda. Masing-masing kita dalam keluarga yang kondisinya berbeda-beda. Kita berterima kasih, kita bersyukur ada di tengah-tengah keluarga. Ya, meskipun kita hidup pas-pasan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih peduli atas hidup kita. Kita lihat gambaran Sakius tadi, banyak orang mencemooh Sakius. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah melihat manusia itu dari luarnya. Tuhan lebih melihat dari hatinya. Ada keinginan, ada usaha, Tuhan bekerja. Nah, begitu juga dengan hidup kita, teman-teman. Ya. Kita juga, setiap kita mempunyai harapan, mempunyai impian, mempunyai cita-cita. Kita berharap cita-cita itu terwujud, tapi cita-cita jangan cuma cita-cita saja. Ya.
ada tindakan, ada usaha, yaitu belajar dengan baik, mempergunakan waktu dengan baik. Ya. Dan satu hal, terus berdoa, terus berharap, minta tolong kepada Tuhan. Ada perubahan. Kalau Sakius ada perubahan waktu dia berjumpa dengan Tuhan, begitu juga dengan kita. Mungkin kemarin-kemarin kita suka diajak teman-teman ngegosip, diajak teman-teman bolos dari daring, diajak teman-teman yang nggak baik main game karena waktu lebih banyak di rumah. Tetapi kita mau mencontoh sikap Sakius ini. Kita gunakan waktu yang ada sekarang ini di rumah untuk membantu mama papa kita, mengerjakan hal-hal yang positif, sering mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Itu akan mengubah karakter kita. Itu akan mengubah pola pikir kita. Karakter kita yang tadinya tidak baik, yang suka ngegosip, berubah. Ternyata ngegosip itu kita tahu itu tidak baik, kita tidak akan lanjutkan. Puji Tuhan teman-teman, saya tidak lebih baik dari teman-teman. Tetapi tentunya saya dan teman-teman bersama-sama ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi, berkarakter seperti Yesus. Perjumpaan dengan Yesus lewat firman-Nya akan mampu mengubah kehidupan kita, mengubah karakter kita, mengubah pola pikir dan pandangan hidup kita. Mari temukan Yesus di dalam firman-Nya. Temukan Yesus dalam hidup kita, supaya kita menjadi pemuda dan pemudi, anak-anak yang sungguh-sungguh memberkati dimanapun kita berada. Puji Tuhan, tetap semangat. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti